pagi, sanak pandangan di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan sanak pandangan seperti biasa di setiap Kamis pagi ini kita akan melangkah ke satu program spesial di Kamis pagi, yaitu acara Kearifan Lokal Sumatera Barat, yang pada pagi hari ini ya kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita tentang Suntiang Nan Salapan, perempuan Minangkabau. Ya, kemarin kita sudah perbincangkan ini dari pada 4 poin, maksudnya yaitu sudah 4 poin, dan sekarang tinggal 4 poin lagi dalam 8 poin Suntiang dan Salapan, perempuan Minangkabau tersebut. Nah, untuk memperbincangkan hal ini, menggali hal ini, kita masih bersama narasumber kita, mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, salah seorang pemangku adat ya di suku Koto Nagari Kurai Bukit Tinggi. Baik, sana pandangan seperti biasa, nanti Anda juga bisa bergabung di line telepon 0751 812 414 ataupun di 081166 092440 dalam Kearifan Lokal Sumatera Barat ini. Nah, untuk memulai perbincangan ini kami sapa dulu Mak Tuangku yang sudah bergabung bersama kami di sambungan link Zoom Pro 4 dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Adit. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun berada. Iya, baik. Selamat pagi juga, Mak. Dan Mama tentunya masih dalam kondisi terbaik. Sehat aja, Mak ya. Pagi nih, Mak. Ya, dalam hujan pagi yang lumayan berat ini. Iya, lumayan hujan-hujan deras ya, Mak ya. Iya. Oke, di sini juga, Mak. Di RRI juga lumayan hujan-hujan berat ya, hujan deras ini. Mudah-mudahan hujan ini membuat suasana makin dingin ya, Mak ya. Suasana hati kita juga adem gitu ya, Mak ya. Dan kita bisa berpikir lebih jernih lagi. Oke. Baik. Mak, pagi ini seperti yang kita awali tadi, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang topik Suntiang dan Salapan ya, Mak ya. Dan sudah Mak uraikan kemarin Suntiang sampai yang keempat ya. Oke, tinggal 4 lagi yang kedepannya. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada baiknya seperti biasa direview sedikit, Mak, tentang Suntiang dan Salapan ini di awal perbincangan kita minggu yang lalu, Mak. Silahkan, Mak Tuanku. Iya, terima kasih Bung Adit. Sahabat budaya dimanapun berada, kita sudah membicarakan 2 patokan kualitas manusia Minangkabau menurut Kato Pusako. Yang pertama itu dikatakan Uku Ajangko nan Salapan. Kemudian kita lanjutkan untuk laki-laki ada Parisai nan Salapan. Dan kita sudah masuk yang ketiga, dikatakan Suntiang nan Salapan untuk perempuan Minangkabau. Ya, kualitas di sini adalah kualitas kepribadian utuh seorang perempuan, seorang wanita di Minangkabau. Dia berlaku untuk bentuk kanduan. 4 pertama sudah kita bahas minggu lalu, mulai dari yang pertama itu Limpapeh Rumah Nan Gadang, Sumara Anjung Nan Tinggi. Nah, itu untuk kewibawaan dan marwah, harga diri seorang perempuan sebagai tiang utama dan teladan di rumah gadang atau di rumah tangganya sendiri. 2 yang berikutnya adalah kualitas atau kemampuan mengelola perekonomian, baik perekonomian keluarga, bilik nan dalam dan rahasia-rahasia keluarga, serta menjaga keberlangsungan ekonomi kaumnya. Nah, jadi 4 yang pertama itu lebih kepada kebutuhan sebagai tokoh domestik di sebuah rumah. Jadi separuh dari Suntiang dan Salapan itu untuk kepentingan penguatan sebuah rumah tangga.
Kemudian kita masuk yang berikutnya, Bung Adit. Dua pasang berikutnya Ya, Pak. itu sudah masuk ke ranah publik. Hmm. Ketika perempuan Minangkabau diharapkan sebagai acang-acang dalam nagari. Kemudian yang keenamnya urang elok salendang dunia. Nah, ini sepasang ini untuk publik, untuk di luar, di masyarakat. Acang-acang dalam nagari itu artinya ya kalau dalam bahasa sehari-hari orang mengatakan itu marawa yang membuat nagari terlihat meriah. Setiap orang akan memperhatikan kemeriahan itu. Jadi acang-acang dalam nagari adalah orang yang menjadi patokan suri tauladan tentang kesantunan dan tingkah laku di tengah masyarakat. Dia jadi teladan perilaku yang elok. Ya. Kemudian orang elok salendang dunia artinya adalah orang yang pemurah atau orang yang dermawan. Makanya dia memegang kunci lumbuang Baperang karena salah satu lumbuang atau rangkiang atau kapuk penyimpanan harta kaum itu digunakan untuk masyarakat. Dikatakan itu si tenggang lapa. Jadi kalau kaum itu berada, ada sebuah rangkiang atau simpanan padinya yang memang diperuntukkan untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang mengalami bencana atau mengalami kesulitan. Jadi urang elok salendang dunia selain dia ramah, dia baik kepada setiap orang, dia juga memperhatikan kehidupan ekonomi, melindungi perekonomian masyarakat. Ini harapan bahwa perempuan Minangkabau bukan hanya untuk domestik, tapi juga untuk kepentingan publik. Dia bertindak sebagai tokoh publik yang melindungi masyarakat. Acang-acang itu sebagai pedoman, kemudian orang elok selendang dunia itu dia menjadi perhiasan yang memperindah nagari sekaligus melindungi anak nagari. Begitu Bung Adit. Iya, baik. Itu dua yang 56. Itu dua yang 56 ya, Mak ya. Acang-acang dalam nagari, urang elok selendang dunia. Baik. Nah, kita lanjutkan dulu Mak perbincangan kita. Barangkali nanti juga kita akan tampung jika ada Dun Sanak kita, sanak pandanga yang ingin bergabung, silahkan Dun Sanak nanti di dua line telepon ya, seperti yang sudah kami sampaikan. Nah, sepertinya langsung masuk Mak. Kita terima dulu ya Mak ya. Iya. Oke, baik. 812 414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, kenapa tidak nyambung? Oh, sebentar ya. Iya. Oke. Oh, ternyata lagi ada kendala. Baik, ya kita coba di line berikutnya ya. Ini dia. Oke. Halo, assalamualaikum. Oke, ya mohon maaf. Tadi sedikit ada gangguan di pesawat kita. Silakan diulangi di 0751 812 414 ya. 812 414 bisa kita tampung sekarang atau di 0811 66 09240 ya. Oke, di 812 414. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih? Dengan Ajo Bujang ini. Ajo Bujang ya, di Pariaman pastinya. Namanya Ajo ya. Iya, namanya Ajo di Pariaman. Di Pariaman. Kalau di luar Pariaman ada Ajo, berarti Ajonya Ajo Gadungan. Oh, tidak juga ya. Berarti orang Ajo. Pariaman tinggal di negara lain. Berarti Ajo merantau itu namanya. Iya, merantau Ajo bisa juga. Oke, baik Ajo Bujang. Silakan mau ditanggapi nih ke mak tuangku, silakan. Ya, assalamualaikum mak tuangku. Bisa dengar Mak? Agak bertanding dengan hujan, kurang tertangkap Bung Adit. Oh begitu ya, karena di sana hujan ya. Baik, nanti saya sampaikan Abu Jam pertanyaannya apa Jam? Ini pertanyaannya ini kan ada ini apa namanya temanya tadi? Oh, Suntiang dan Salapan perempuan Minangkabau. Masih Suntiang dan Salapan ya. Iya, bagian kedua sekarang. Nah, ya bagian kedua ya. Tadi saya mendengar nanti ada lumbung tadi. Lumbung.
Ya ada lumbuang tadi Oh dengar, Bo. gitu. Itu di Suntiang yang sebelumnya ya. Eh, Ah, jadi kan Suntiang ada istilahnya anak kunci Lumbuang Bapereng ya, Mak ya. ah, Iya. Ya, mau ah, yang mau ditanyakan? ya masalah Suntiang itu kan di zaman Kiniko bantuannya Kiniko ya. Hmm. Suntiang tuh ya lagak dia bukan gini kayak. Dia apa kan nih? Ya lagak dilonggarkan gitu. Suntiang udah agak dilonggarkan. Iya. Dilonggarkan maksudnya longgarkan dari kepalanya kah atau longgarkan apa nih? Ya Kiniko atu lucu nih nak mama. Apolo kan Suntiang tuh kan biasanya kan dipakai kan bagi anak daru. Ah, Daru kan yang apunya lah yang masih single gitu. ya single ya. Yo apa dulu terang ada embo kok. Ah, Kalau menjadi anak daru tuh kalau 2 kali nak boleh pakai suntiang dong. oh begitu. Kalau yang Pokoknya memang ada dulu mesti itu tuh mak tangku. kalau yang kedua kali nggak boleh lagi pakai sunting gitu ya. Iya nggak boleh lagi Oke, katanya. Ya besok saja lah. oke. Itu aja pertanyaannya. Udah Itu saja dulu ada ya tuh Bujang? Mas. Dari Baik, mak tuangku dulu kalau ada marah ya. gue aku diulang pula balik ya. Baik, baik, baik. Ya terima kasih Dadit. Yup, sama-sama. Ya Mak tuangku. Bujang. Ya fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Bujang di Pariaman ya. Kalau Ajo itu udah pasti Pariaman ya. Dimanapun dia berada kalau nama dipanggil Ajo udah pasti orang Pariaman. Baik, Mak Tuanku. Ini menarik juga Iya, nih. mohon diulang Bung Adit. Baik, begini Mak Tuanku. Jadi pertama persepsinya atau opininya udah Ajo Bujang ini itu masalah suntiang sekarang sepertinya sudah dilonggarkan katanya. Saya pikir longgar di kepala tapi enggak, ternyata sudah dilonggarkan dari semacam ya katakanlah aturan-aturan Hanya bertengger saja. hanya bertengger saja. Kemudian Ya. aturan-aturan pemakaiannya pun sepertinya sudah apa ya, sudah abu-abu, sudah buram gitu lah. Artinya kalau dulu orang Minang bilang, orang rantau bilang katanya kalau suntiang itu hanya boleh 1 kali. Kalau ketika dia mungkin karena cerai hidup atau cerai mati dan dia kawin lagi, itu katanya nggak boleh lagi pakai suntiang. Apakah begitu kata Bujang, Ajo Bujang? Saya nggak tahu nih apakah Ajo Bujang nih bakal basuntiang dengan yang kedua kali ini, nggak tahu saya. Baik, silakan Mak Tuanku. Ya, dari Ajo Bujang dari Iya. Pariaman. Ini karena bertanding dengan suara hujan mungkin tidak tertangkap banyak oleh saya. Dulu suntiang itu dimasukkan di antara rambut wanita, di rambut perempuan, tidak bertengger, tidak lepas dari kepala. Itu betul ya. Mungkin saja maknanya begini, bahwa suntiang itu harus dirasakan beratnya oleh perempuan karena dia akan menjadi tokoh di rumah tangga dan tokoh di masyarakat. Juga bukan sesuatu yang hanya sementara. Suntiang itu harus melekat pada dirinya. Saya sepakat dengan Ajo Bujang bahwa pada masa lalu suntiang itu dipasangkan oleh tokoh Bundo Kanduang, bukan oleh tukang suntiang, bukan oleh event organizer perkawinan. Oh ya, yes. Dulu yang memasangkan suntiang itu adalah Bundo Kanduang di rumah gadang itu. Oh sebentar Mak. Makanya 8 suntiang itu satu persatu dipasangkan di rambutnya. Begitu Bung Adit. Gitu. Jadi memang harus Bundo Kanduang dulu ya Mak ya, yang memasangkan Mak ya. Iya, harus menempel di kepala dan terasa beratnya, kira-kira begitu. Karena itu yang akan mengingatkan dia seumur hidup bahwa ini suntiang 1 kali pakai tidak akan lepas. Perhiasan hidup yang tidak akan dia lepas seumur hidup. Fisiknya bisa dia lepas, tapi maknanya harus selalu melekat di kepala, kira-kira begitu Bung Adit. Dan juga harus Bundo Kanduangnya yang memasangkan, ya bisa bermakna ini sebuah titipan warisan nilai-nilai dari Bundo Kanduang ke anaknya barangkali gitu ya Mak ya. Iya betul. Jadi bukan satu yang longgar tapi satu yang melekat, yang
diharapkan permanen dalam ingatan. Kira-kira begitu, Bung Adit. Ya, jadi kalau bundonya yang memasangkan tentu rasa yang muncul itu beda ketika yang memasangkan event organizer gitu ya Pak ya. Iya, iya. Eh, Oke. saya masih melihat dulu ada etek saya tahun 70-an menikah, akhir 60-an. Itu yang memasangkan tuh memang salah satu tokoh Bundo di Nagari. Memang peralatannya dari tukang suntiang, tapi yang memasangkan suntiang itu satu demi satu adalah tokoh Bundo itu, dengan sekaligus menjabarkan, nah, aku suntiang pertama limpapeh rumah nan gadang begitu. Jadi suntiang itu bukan benda yang sepaket sekali pasang, tapi satu persatu dipasangkan di rambut yang sudah disasak itu. Nah, aku suntiang pertama limpapeh rumah nan gadang, dan kedua semarak anjong nan tinggi, dan ketika sampai ke 8 sunting itu dipasangkan di rambut perempuan anak daro itu, sekaligus mengucapkan butir-butir yang 8 itu. Begitu dulunya. Sekarang mungkin karena perkembangan zaman kita terimalah, asal maknanya tetap ada dalam ingatan. Begitu Bung Adit. Iya. Jadi apa ya? Saya jadi teringat ini perbincangan kita beberapa hari yang lalu, Mak, tentang persoalan menelusuri nilai-nilai Minangkabau itu ternyata harus pakai rasa gitu ya Mbak ya. dan ketika yang memasangkan itu Bundo ya, itu rasanya pasti berbeda dibanding yang memasangkan itu orang lain gitu loh, yang tidak ada, apalagi Bundo itu langsung menjabarkan satu persatu makna dari suntiang tersebut ke si anak gadis yang akan betul menikah. Bang Adit, betul. Oke. Jadi kalau sekarang kan tinggal dipasang seperti memasang peci bagi Songkok, laki-laki, ya tinggal betul. ditonggokkan begitu. Tapi kalau suntiang itu satu persatu itu dipasang dan ada penjepitnya, penjepit rambut sehingga dia tidak lepas, tidak mudah lepas. Nah, ketika dipasangkan itu ditanyakan bagaimana rasanya, berat, ya tambah berat Mundo, ya berat kiri, berat kanan dan seterusnya. Nah, lalu satu-satu mata suntiang itu dipasangkan dengan tuturan yang kita bicarakan hari ini. Nah, suntiang pertama dipasang di Bundo, limpapeh rumah nanggadang, supaya menjadi tiang tuo, jadi pedoman dalam rumah tangga dan seterusnya. Nah, begitulah yang terjadi pada awalnya, kira-kira begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ini juga dilanjutkan oleh para tukang suntiang. Boleh saja tukang suntiang yang memasangkan, tapi tukang suntiangnya juga meningkatkan kualitas pemahamannya bahwa suntiang itu bukan sekadar perhiasan, tapi sebuah pesan dari nenek moyang. Begitulah kira-kira Bang Adit. Ya, berarti kalau begitu Mak ya, saya lihat ini sebenarnya sebuah ritual ya, bagian ritual dari sebuah bagian perkawinan kalau begitu Mak. Bukan hanya bukan hanya memakai pakaian, ibarat kita pakai pakaian, tapi adalah sebuah ritual jadinya. Ketika satu persatu diletakkan suntiang pertama, inilah rimpape rumah gadang, ini maknanya, maka kamu besok harus seperti ini. Berarti kan ritual itu Mak ya. Iya, ritual adat itu ada yang dilakukan penghulu, ada yang dilakukan oleh mandesoko atau oleh Bundo Kanduang. Iya, nah artinya kalau sekarang berarti ritual itu sudah hilang. Artinya perkawinan hari ini ritualnya semakin banyak yang tidak kita temukan berarti. Ini yang kita harapkan bisa diulang-ulang kembali. Setiap ada pernikahan, saya diundang oleh di Kemenakan di Kampuang. Saya bantu satu persatu Bundo Mandesoko itu, tolong diingat. Ini suntiang dan salapan. Memasangnya mungkin bisa diperbaharui, tapi maknanya tolong dikembalikan, makna yang sudah diajarkan oleh nenek moyang. Ritual itu membuat kegiatan itu menjadi sakral, menjadi bermarwah, kira-kira begitu Bang Adi. Bermarwah sekali, dan itu akan sangat sulit dilupakan gitu ya Mak ya, karena dia sudah menjadi sebuah ritual yang dirasakan langsung, dan marwah kata Mak tadi pasti sulit dilupakan dan pasti diingat terus, wah bahwa saya ini besok jadi tiang tua
Limpa Peru Mananggadang, Sumara Anjuran Tinggi. Aduh, saya harus seperti ini nih. Wajar kalau para anak Daro masa lalu itu menangis ketika ini, Mak. Ketika mereka Betul sekali, Nah, betul sekali. oke. Ya. Tidak. Ya, rapat menyampaikan lah, Mak ya. Iya. Nah, Jadi ketika dia merasakan beratnya suntiang itu, dia meresapi kata-kata orang yang memasangkan dan orang yang dia hormati tentu saja. iya. Tentu ingatannya akan lebih tertanam lama, kira-kira begitu. Iya, betul. Luar biasa sekali. Ternyata memang saya jadi ingat, Mak, kajian Mama jauh sebelum ini, beberapa minggu sebelum ini, bahwa ternyata kenapa nenek moyang kita menyimpan kebudayaan itu bukan pada bentuk sebuah aksara yang bisa hilang karena umpamanya tintanya luntur, yang bisa hilang ketika ketika terjadi bencana, kalau itu berupa situs dan macam, tapi justru disimpan pada aktivitas kegiatan ritual yang setiap waktu itu bisa diulang-ulang dan akan diwariskan. Luar biasa, Mak. Itulah petuahnya. Kain dipakai baru, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Jadi orang Minang itu mencatat nilai-nilai itu di alam, bukan mencatatnya di kertas. Dalam ritual-ritual itu dicatatkan nilai-nilai itu. Seperti memasangkan saluk, mudah-mudahan kita bicara nanti tentang pemimpin, memasangkan mahkota pengantin laki-laki itu dibicarakan tentang sifat-sifat penghulu yang memikul deta penghulu yang dipakai raja sehari itu. Sama dengan yang dilakukan Bundo Kandung ketika Bundo Kandung atau Mandesoko ketika memasangkan suntiang itu. Maka Mandesoko itu orang yang punya wawasan tentang suntiang dan salapan, bukan hanya keindahannya tapi isinya. Nah, mudah-mudahan ini juga diwarisi oleh para tukang suntiang di masyarakat Minangkabau. Bolehlah kita punya event organizer sekarang karena negara kita semakin maju, masyarakat makin maju. Mandesoko mungkin agak sulit kita temui sekarang. Kita menyerahkan kepada event organizer, kepada tukang suntiang boleh saja, tapi tukang suntiangnya kita minta juga meningkatkan wawasannya tentang warisan budaya ini. Begitu, Bung Adit? Iya, dan kalau Mama sepertinya masih longgar ya, mudah-mudahan gitu ya. Kalau menurut saya, Mak, itu sudah hak seharusnya gitu ya, Mak. Karena ini pewarisan nilai kan, Mak ya. Artinya ketika itu tidak dijalankan maka hilanglah 8 nilai di Minangkabau. Kan begitu dia, Mak. Iya. Walaupun dia masih bisa dibaca ketika kita melihat suntiang, wah ternyata di kepala anak Daro ini terdapat 8 nilai. Ya, suntiang pertama bernilai Limpa Peru Mananggadang, suntiang kedua Sumara Anjuran Tinggi dan seterusnya dan pengertiannya. Itu bagi yang arif, bagi yang mengerti kan, Mak. Bagi anak-anak kita hari ini yang melihat yang nyatanya, yang tersuratnya, apakah itu masih akan terbaca kalau tidak diwariskan, Mak, gitu loh. Jadi kalau menurut saya tidak ada salahnya kita bilang ini seharusnya, harus ini, Mak. Artinya memang harus diulang lagi. Setiap di pembukaan suntiang itu harus minimal dijelaskan ada 8 ini walaupun songkok. Gimana menurut Mak nih, Mak? Suntiang itu tidak dalam satu rangkaian menyatu gitu, Bung Adit. Sekarang kan sudah disatukan. Iya. Dulu satu-satu. Iya. Satu-satu itu ada tangkainya, ada bunganya. Bunga itu juga ukurannya berbeda kedelapannya itu. Yang paling besar itu bunganya di tengah, bentuknya berbeda dengan yang di sampingnya. Jadi ada 4 lapis, 4 ke kiri, 4 ke kanan. Jadi suntiang itu berbentuk mahkota, tapi tidak satu ikatan. Dia lepas satu persatu, dipasang di rambut yang disasak itu. Nah, sekarang kan sudah dibuat seperti mahkota, tinggal disongkokkan saja. Dan itu betul-betul dibisikkan. Sehingga agak sulit juga mengulang kembali ritual Mandesoko ketika menusukkan satu persatu suntiang itu di kepala anak Daro. Di rambut yang sudah disasak itu. Atau minimal itu biasanya habis salat subuh
anak gadis itu dimandikan oleh Mandesoko itu seperti ritual. Kalau di Jawa itu kan ada Di Kembang apa ya? Midodareni. Di Minangkabau ada namanya Malam Bainai. Ya, ketika anak daro itu dihiasi bersama-sama oleh etek-eteknya dan bako-bakonya. Nah, kemudian setelah dihiasi diserahkan kepada Mandesoko untuk dipasangkan suntiang. Nah, begitu. Kalau di Jawa ada malam Midodareni, di Minangkabau ada malam Bainai namanya. Ketika anak daro, anak gadis yang akan menikah itu dipersamakan oleh saudara-saudara perempuannya untuk dipercantik, diperindah. Puncaknya adalah pemasangan suntiang oleh Mandesoko atau Bundo Kanduang. Begitu Bung Adit. Aduh, akhirnya terjawab, Mak. Kenapa ya para pasangan rumah tangga masa lalu itu, ini maaf ya, Mak ya, kalau kita coba kooperatif ya untuk dengan hari ini, ya persoalan kerapuhan itu beda jauh, Mak, gitulah ya. Ya kita perhatikan para induk-induk kita masa lalu itu, maaf, terkadang dengan ekonomi yang sangat miris sekali ya. Mereka hanya makan satu hari tapi tak bertahan rumah tangga mereka. Ini kan luar biasa. Betul. Nih, Mbak ya. Tidak pernah keluar apapun yang rahasia dapur mereka, apapun yang rahasia bilik mereka tidak pernah sampai ke orang lain. Sebegitunya kuat keutuhan rumah tangga mereka, Mak. Dan mungkin terjawabannya di sini. Saya merasakan itu, Mak. Ketika apa yang disampaikan ke mereka itu teresapi dan selalu diulang setiap saat ketika ada yang lain seperti itu juga. Sehingga mereka menjadi kokoh seperti rumah tangganya. Ya maaf, kalau kita lihat hari ini itu sudah fakta, kenyataan kita basuh matahari, Mak ya. Begalangga materam banyak. Bagaimana kerapuhan rumah tangga kita hari ini? Ya barangkali salah satu penyebabnya itu tadi, Mak, karena mereka tidak dapat pembekalan rohani tentang nilai-nilai yang harus mereka emban setelah menikah. Gimana, Mak? Iya, kita terlalu mengandalkan tulisan modern yang namanya aksara untuk menyimpan nilai-nilai. Akhirnya itu tidak terbaca. Sementara orang Minangkabau menyimpan nilai-nilai itu di alam perilaku manusia, tingkah laku sehari-hari, dan ritual, kata Bung Adit tadi. Dalam ritual itu disimpanlah nilai-nilai komunal, nilai-nilai berkeluarga, berkerabat, dan nilai keindahannya sekaligus ada di dalam seluruh ritual itu. Bayangkan seorang anak gadis yang dikelilingi saudara perempuan dan bako-bakonya di malam hari, sudah malam Bainai, subuh, setelah dia sholat subuh, dia menghadap kepada Mandesoko mendapatkan pencerahan tentang hidupnya yang baru. Nah, inilah ritual Minangkabau yang harusnya kita hidupkan kembali. Dan terus terang, jadi 4 butir tentang tugas domestiknya, fungsi domestiknya, 4 butir yang lain itu bisalah dibaca saja, tapi memahaminya harus dengan ritual. Saya sepakat itu, Bung Adit. Iya. Dan tidak terus terang, bisa dengan ceramah-ceramah kita ini mungkin sekadar mengingatkan. Tapi kalau dengan ritual dia akan tertanam dengan baik. Ya. Dan terus terang, Mak, saya sekarang merasakan gitu lah ya. Artinya karena saya tidak menjumpai lagi yang Mak bilang seperti itu di masa saya sudah besar gitu ya, Mak ya, sudah paham atau sudah melihat pesta perkawinan. Saya sudah di zaman saya aja sudah enggak menjumpai, Mak. Terus terang, kalau Mama enggak mengatakan seperti ini, saya mungkin enggak tahu. Nah, apalah jadinya nanti generasi-generasi di bawah saya, Mak, ke depannya. Ini yang jadi apa, terkadang kerisauan saya sendiri gitu, Maknya. Kita aja nih udah enggak menemukan, dan kalau Mak enggak menyampaikan, tapi saya bisa merasakan sekarang, Mak, bagaimana auranya ya ketika itu dilakukan. Nah, ini saya ini kan Marapula ini, Mak, ya, bukan anak daro. Saya coba posisikan diri saya sebagai anak daro, kemudian ditanamkan itu dan disampaikan nilai-nilai itu dalam suntiang. Wah, begidik, Mak, ya dia, Mak, gitu loh. Sekarang makanya saya bilang jangan-jangan itu yang membuat rumah tangga dulu itu begitu kokoh ya, karena mereka mengusung nilai-nilai yang ditanamkan gitu, Mak. Nah, sekarang itu yang nggak ada. Tinggal klok disongkok udah duduk di pelaminan, gimana, Mak? Ini ya perkembangan yang agak merugikan untuk kebudayaan ya. Ketika kebudayaan itu dihadirkan hanya kulitnya.
ketika nilai-nilai adat itu hanya hadir uh, ya yang terpandang oleh mata tapi tidak jatuh ke dalam hati. Iya, iya. Ya, harusnya ketika apa yang dilakukan terhadap seseorang dalam sebuah ritual yang sangat sakral, peralihan status gadis menjadi seorang ibu rumah tangga, itu harusnya menjadi sebuah pembelajaran Iya. bersama, bukan hanya untuk si gadis, Iya, betul, betul. bukan hanya wanita yang berubah itu, tapi untuk seluruh wanita di kaum dan Iya. seluruh anggota kaum. Bahkan kita aja yang Malam Bainai itu kan ada di beberapa nagari masih dijalankan. masih jalan kali. Itu sebenarnya mengikat kekerabatan kembali seorang perempuan dengan keluarga besarnya. Keluarga besar di kaumnya dan keluarga besar di kemenakan bapaknya, bakonya. Bakonya ya, luar biasa. Itu sebelum pesta, sebelum datang tamu-tamu yang lain, mereka mengikat dulu kebersamaan mereka. Betul, betul. Kemudian ada fungsi atau peran dari Bundo Kanduang Mandesoko untuk mewariskan nilai terpenting, suntiang yang akan dia pikul seumur hidup sebagai seorang ibu rumah tangga. Baik. Ya, mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan pragmatisme sekadar indah, sekadar rancak di labuah kalau bahasa orang ya. Iya. Tapi kalau menurut Mak Tuanku sendiri, kondisi hari ini gimana? Kita udah terjebak di sana atau jangan-jangan udah terperangkap di lumpur hidup nih? Iya. Iya, Pak. Apakah kita memang kan tadi mengharapkan mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam pragmatisme budaya kita macam. Tapi kalau realitas hari ini menurut Mbak Tuanku gimana nih? Kita udah mulai terjebak dan jangan-jangan bahkan sudah masuk ke lumpur hidup gitu. Yang semakin kita bergerak semakin terbenam gitu, Mbak. Iya. Agak berat juga kita memaksa masyarakat untuk katakanlah kembali secara sempurna dengan ritual yang pernah diajarkan nenek moyang. Tapi setidaknya dengan mengingatkan seperti yang kita lakukan di Surau Pro 4 ini, RRI Pro 4 ini, sedikit demi sedikit masyarakat juga kembali menyadari ada nilai-nilai yang kemungkinan besar tercecer akan hanyut begitu saja kalau tidak kita gali bersama. Ya. Dalam Malam Bainai ada sekian kegiatan-kegiatan yang membuat ikatan kaum kerabat itu menjadi lebih erat kembali. Gitu. Ya. Seorang perempuan yang akan melangkah menjadi anak daro itu harus dilepas oleh bakonya. Nah, ikatan bako dengan anak pisang itu juga salah satu nilai yang jarang kita kembalikan. Kesadaran bahwa Minangkabau itu tidak hanya saudara sekaum, yang penting ada saudara bako, ada saudara kemenakan dari bapak. Jadi ada tali nasab dengan bapak dan tali ranji dengan mama. Jadi mama itu saudara-saudara perempuan satu kaum, kemenakan dari mama. Bako itu kemenakan dari bapak, saudara-saudara perempuan dari bapak. Nasab Islam. Ranji Minangkabau dan nasab Islam disatukan dalam Malam Bainai sampai pemasangan suntiang di kepala anak daro. Begitu Bung Adit. Wow, luar biasa. Ini kalau saya nih Mak, bisa aja nih kita rekomendasikan mungkin untuk jadi sebuah apa gitu. Sebuah peraturan di daerah kan bisa aja Mak. Dengan catatan kita bekali mungkin. Katakanlah orang-orang yang terlibat dalam hal-hal itu mungkin dibekali ya Mak ya. Kemudian ketika dia melakukan ya minimal seperti yang Mak bilang tadi, kalaupun lah tidak mendesoko yang setiap tusukan suntiang itu menyampaikan pituahnya, minimal ketika tidak disongkokkan oleh event pun, oleh siapapun yang menyongkokkan akan mengatakan beginilah sesungguhnya yang tersimpan, tersirat, tersuruh di dalam suntiang ini nak, kan gitu ya Pak ya. Nah, rasakanlah itu sebenarnya rasa beratnya
kamu memikul tanggung jawab ini besok gitu ya. Jadi Iya. nggak gampang-gampang aja rumah tanggamu nanti ya goyang macam karena sebegini kokohnya sebenarnya nilai rumah tanggamu. Ya. Baik. Mudah-mudahan ya, Ya, Pak. ini karena berebut dengan hujan banyak yang Eh, agak terlepas dari pendengaran saya. eh, Tapi Bung Adit, ya, tadi kita bahas tentang suntiang dan prosesi atau iya. ritual istilah Bung Adit Hmm, dari malam Bainai sampai pemasangan suntiang itu. ya. Ada penyatuan kembali dua kerabat seorang perempuan. Iya. Kerabatnya di kaum, ada kerabatnya di bakonya. Mm-mm. Nah, ini juga sejalan dengan yang disebutkan dalam suntiang yang ke-7 dan ke-8. Mm-mm. Ya. Kalau yang ke-5 dan 6 itu bagaimana dia menjadi orang yang ramah di tengah masyarakat dan melindungi masyarakat. Ya. Nah, yang ke-7 dan ke-8 itu Mm-mm. menggambarkan bahwa Minangkabau itu memang Islam. Hmm. Ya. Undang-undang apa? Ada bunyinya. Mm-mm. Ka undang-undang ke Madinah, ka Payung Panji ka Sarugo. Wow, Nah, luar biasa. Di sini undang-undang ke Madinah adalah semacam gambaran bahwa perempuan Minangkabau itu yang mengajak seluruh kaumnya, seluruh kerabatnya untuk beribadah, Iya. melaksanakan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Mm-mm. Ya, undang-undang itu apa ya? Kalau hari hujan, Ya. kita tidak punya payung, Bung Adit, Mm. itu dipakai sembarang kain saja untuk menutupi kepala. Nah, itu namanya undang-undang. Mm-mm. Undang-undang itu payung yang diambil dari kain, Iya. ya, yang ditutupkan ke kepala. Undang-undang. Nah, jadi jenisnya bisa segala macam kain, tapi dia kalau khusus undang-undang ke Madinah itu sebenarnya dikatakan kain apa ya, kain ihram itu, kain untuk haji itu, pakaian haji. Ya, Iya. artinya apa? Bahwa perempuan Minangkabau itu diharapkan melindungi anak keluarganya untuk tetap dalam koridor masyarakat yang religius beragama, sehingga nanti bisa membawa seluruh kaum kerabatnya itu ke dalam surga. Dia yang akan payung panji. Payung panji adalah lambang Umbul-umbul pemimpin. ya. Bendera umbul-umbul ya, Mak ya. Dia yang akan memimpin kaumnya masuk surga begitu. Jadi Iya. payung panji itu bukan melindungi lagi, tapi dia yang menjadi pemimpin, menjadi pimpinan barisan masuk surga, kira-kira begitu. Iya. Kalau undang-undang ke Madinah itu melindungi, kalau payung panji itu dia memimpin. Payung panji Kasarugo, memimpin seluruh kerabatnya masuk surga. Jadi tidak dikatakan hanya anaknya, kerabatnya. Kerabat seluruh kaum, baik kaum di sukunya atau kaum di bakonya, dan seluruh kerabat secara Minangkabau, Pabisan, Sumandan, Pasumandan, dan seterusnya. Begitu Bung Adit. Jadi ada 4 fungsi domestik 1 sampai 4 dalam rumah tangga. Ada fungsi sosial di ruang publik ketika dia menjadi acang-acang dalam nagari, menjadi orang elok selendang dunia, dan menjadi undang-undang ke Madinah serta payung panji Kasarugo. 4 domestik di rumah tangga dan 4 domestik untuk publik, melindungi dan memimpin masyarakat. Iya. Itulah harapan dari nenek moyang yang dititipkan dalam yang dinamakan suntiang, yang dinamakan mahkota bagi seorang wanita yang berstatus dari gadis menjadi calon ibu rumah tangga. Baik. Begitu Bang Adit. Baik, Mak. Terima kasih, Mak. Sebelum saya lanjutkan kembali perbincangan ini dengan Mak Tuanku, silahkan senak pandangan bagi Anda yang ingin diskusikan ini, mengupas ini bersama Mak Tuanku. Kita masih ada waktu untuk berdiskusi. Silakan Anda layangkan pertanyaan Anda melalui 0751 812414 ataupun di 08116609240.
Ya, kita masih ada lebih kurang 10 menit ke depan ya. Baik. Sambil menunggu telepon-telepon Anda, kami lanjutkan sedikit lagi perbincangan dengan Mak Tuanku ini menuntaskan 8 poin ya atau 8 suntiang yang harus digunakan ketika menjadi anak daro, dan itu artinya harus diemban oleh seorang anak daro ketika dia sudah menjadi istri bagi suaminya dan menjadi penghuni rumah gadang bersama suaminya. Baik, Mak, ini apa ya? Sebelum terlupa nih, Mak ya. Namun saya akan mencoba membahas yang 4 ini. Tapi kalau saya perhatikan, Mak, mulai dari 1 itu sampai ke 8 ya. Itu sepertinya bisa dibilang rancak nagari ini atau istilahnya selamat nagari ini di Minangkabau ini semuanya terletak di tangan wanita nih, Mak. Di tangan perempuan, di tangan bundo-bundo. Sementara nenek mama itu hanya mengawal, nenek mama hanya mengatur. Itu yang persepsi saya, Mak. Gimana, Mak? Soalnya coba, Mak, Limpape rumah nan gadang. Ketika Limpape rumah gadang udah roboh, habis semua gitu ya. Habis generasi. Kemudian Sumara Anjuanan Tinggi. Kalau Anjuanan Tinggi sudah tidak Sumara, ya udah gelap gulita kan itu, Mak ya. Kemudian Ambon Puro balik bilik nan dalam. Kalau semuanya tidak punya bilik ketek lagi, tidak menpuro lagi, semuanya diekspos, kan hancur generasi, Mak gitu. Jadi apakah bisa saya bilang begitu, Mak? Kalau sesungguhnya selamatnya Minangkabau ini di tangan perempuan Minangkabau sesungguhnya. Gimana, Mak? Iya. Tidak ada dominasi dalam kepemimpinan di Minangkabau. Baik. Ya. Kekuasaan itu terbagi, fungsi itu terbagi, dan masing-masing punya peran yang penting, peran yang tidak bisa digantikan. Ya, betul. Contoh sederhana saja, Limpape rumah nan gadang tidak bisa dipasangkan untuk siapapun kecuali hanya untuk seorang ibu rumah tangga. Tidak bisa dipasangkan untuk seorang laki-laki, seorang penghulu. Dia akan kesulitan menjadi Limpape yang akan senyum, yang akan menjadi penyemarak di rumah gadang. Tidak bisa seorang penghulu. Iya, betul. Penghulu itu hanya bisa berdehem di halaman, di tangga rumah gadang. Ya. Dia tidak bisa menjadi Limpape. Ya. Nah, seperti itulah. Ada fungsi yang tidak tergantikan oleh pihak lain, sehingga setiap orang di Minangkabau itu, laki-laki, perempuan, tua, muda, punya peran yang strategis yang tidak bisa ditukar dengan yang lain. Menarik. Jadi semua punya harga sendiri, punya nilai tersendiri yang tidak bisa ditukar-tukar. Apakah dia pemuda, apakah dia seorang gadis, apakah dia seorang bundo kanduang, apakah dia seorang penghulu, dia punya posisi yang strategis masing-masingnya. Dia berdiri di tempat tegaknya yang tidak tergantikan. Jadi ibarat barangkali kekayaan dari cara berpikir nenek moyang kita. Iya. Tidak ada yang terpinggirkan begitu, Bung Adit. Jadi ibaratnya pendelegasian wewenangnya jelas gitu ya, Mak ya, dari nenek moyang ya. Yang ke penghulu untuk ini, bunda kandung ini, ke anak gadis ini, selanjutnya tidak ada yang tumpang tindih ya, Mak ya, berarti gitu ya, Mak ya. Iya. Oke. Dan ini saya catat juga nih, Mak. Salah satu sepertinya maknanya ketika bicara masalah kesetaraan perempuan, ya Minangkabau ternyata dari dulu sudah punya ini. Dengan 8 suntiang ini kan kesetaraan ini, Mak ya. Artinya memang perempuan diberikan ruang yang luar biasa. Bung Adit, sebelum lupa, ini tanggal 22 Desember. Iya, saya tadi juga mau mengaitkan Hari Ibu. Iya, betul. Minangkabau tidak perlu ada Hari Ibu karena setiap hari itu adalah harinya Bundo Kanduang. Oke. Kenapa? Karena rumah gadang itu yang memiliki rumah Bundo Kanduang, dia yang Limpapehnya, dia tiang utamanya. Tiap hari dia di sana, dia yang memiliki itu. Iya. Kemudian nagari itu indah karena seorang perempuan Minangkabau. Jadi tidak perlu ada hari ibu bagi orang Minangkabau karena tiap hari ibu itulah yang menjadi pedoman. Iya. Baik. Kalau kesetaraan dikatakan orang Minangkabau tidak pernah bicara itu. Iya. Yang karena jelas setara. di Minangkabau
wanita dan laki-laki, perempuan Punya dan peran masing-masing. orang laki-laki itu punya peran punya masing-masing. posisi yang jelas, Baik. tidak saling mengalahkan dan tidak saling ya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Masing-masing punya peran Baik. dan punya posisi yang jelas. Begitulah kira-kira. Baik. Nah, ini Mak, sedikit Mak sebelum kita berakhir Mak, kita coba lihat Mak, acang-acang dalam negari orang elok selendang dunia kan gitu ya Mak ya. Nah, Ya. di acang-acang dalam negari tadi kan tersirat adalah sebuah apa ya? Melakukan sesuatu yang membuat nagari itu semarak juga kan gitu ya Mak, ibarat rumah gadang juga. Iya, kalau di rumah gadang semarak, kalau di nagari itu acang-acang itu dia Acang-acang. hanya memberikan pedoman pada yang muda. Pedoman ya Mak ya. Gitu ya. Sebab yang muda yang akan membuat nagari itu semarak. Ya. Ini barangkali yang dia kemarin. acang-acangnya. Iya. Pundo ini menjadi acang-acangnya, menjadi pedomannya, menjadi patokannya. Jadi Gitu. apa tuh batasan sikapnya Mak ketika jadi acang-acang ya dibanding dengan umpamanya dengan anak gadis kan semarak nagari di tangan dia. Nah, semarak dalam nagari. Nah, ini Pak, ini perbedaannya contoh batasannya yang apa? paling sederhana dalam ale menjapui anak daro. Ya, menjapui anak daro itu, misalnya saya bermenantu, ya, anak saya laki-laki, kemudian yang perempuan menantu yang akan dijemput oleh saudara-saudara perempuan dari anak laki-laki saya. Nah, saudara perempuan dari laki-laki ini yang pergi itu yang muda semua. Hanya ada satu yang dikatakan bundo kanduang di antara mereka. Jadi yang menyebut anak daro itu ada sekitar 7 sampai 10 orang wanita pakai baju sirah, istilahnya baju merah. Hanya satu yang tua. Dia jadi acang-acangnya. Dia yang menjadi juru bicara dan pengarah kegiatan. Tapi yang akan menyemarakkan yang muda. Ya, betul. Tidak boleh menyebut anak daro itu orang tua semua. Oh, gitu ya, Mak ya. Untuk yang sudah umur di atas 40-50 semua tidak. Yang menyebut anak daro itu semua yang muda-muda. Istilah anak sekarang itu Mahmud Abbas. Mama muda, anak baru satu. Nah, itu yang biasanya menyebut anak daro. Oh, gitu ya. Yang masih muda-muda. Dan hanya satu yang tua. Dia acang-acangnya. Dia yang memimpin barisan yang baju merah itu untuk menyebut anak daro ke rumah Marapulai. Nah, jadi acang-acang itu apa ya? Mungkin semacam komandan pasukan saja. Ya, dia yang menyiapkan barisan, ayo jalan. Tapi dia tidak perlu di depan selalu. Dia bisa saja hanya di bahagian tuturi handayani. Ya, jatuhnya mungkin ya pemandu lah jatuhnya ya Mak ya, kalau kita pemandu ibarat, ya betul, bagus. Iya, kalau kita ibarat istilahnya lebih pas. Acang-acang itu pemandu ya. Pemandu ya Mak ya, pemandu rombongan. Pemandu rombongan ya Mak ya. Iya, pemandu rombongan. Jadi kalau acang-acang dalam negari berarti dia pemandu anak-anak gadis. Berarti otomatis apanya wilayahnya itu ke ranah ke anak gadis juga ya berarti ya Mak ya. Iya. Yang akan menyemarakkan nagari kan anak muda, anak gadis, perempuan, laki-laki, pemuda. Maka siapa yang akan mengomandokannya, yang akan memberi arahannya, itulah acang-acang dalam nagari itu, bundo kanduang. Dia tidak mendominasi, tapi dia memberi arahan. Baik, luar biasa. Nah, kemudian ini Mak, apa ya? Urang elok selendang dunia. Urang elok selendang dunia itu makna khasnya itu ramah. Ramah ya. Ramah dan dermawan. Oh iya, urang elok berarti ya. Ya, yang selendang dunia, kalau urang elok mungkin sudah banyak paham milenial nih Mak, ya. Yang urang elok nih. Tapi kalau selendang dunia ini nih perlu dijabarkan juga nih sepertinya. Selendang dunia itu sebenarnya dia punya harta, punya kekayaan yang berlimpah untuk dibagikan kepada masyarakat. Walaupun isi dapurnya hanya sekadar untuk makan satu hari, tapi dia siap untuk membagikan ke masyarakat. Kira-kira begitu. Sebegitunya Mak ya.
Iya. Luar biasa. Walaupun yang dia masak itu hanya untuk 1 hari itu, tapi dia siap membagikan kepada masyarakat. Nah, itulah yang orang elok selendang dunia. Oke. Nggak, Iya, itu speech kalau kalau istilah anak. kaji dari Bundo Kanduang begitu. Iya. Tirulah Fatimah ketika Fatimah putrinya Nabi Muhammad ketika akan bersedekah. Iya, Apa yang ada di dapurnya dia sedekahkan. Mm-mm. Oke, saya jadi speechless mak kalau bahasa anak sekarang. Jadi Sebegitunya. orang elok selendang dunia itu ramah dan dermawan. Ya, itu ya jatuhnya mak ya. Kemudian Kak Undang-Undang Ka Madinah udah banyak barkan tadi ya. Kak Payang Panji Undang-undang Kamadinah itu memimpin dalam beribadah, beribadah ya. Undang-undang. mengajak beribadah. Iya banyak udah. Kemudian Payung Panji Kasarugo jadi pimpinan pasukan untuk masuk berbuat surga. baik. Oke. Jadi 4 itu untuk ruang publik itu semua fungsinya, Bung Adit. Iya. Berarti memang perempuan Minangkabau itu disiapkan baik untuk internal rumah tangganya, untuk internal kaumnya maupun juga apa ya. Nah, di sini barangkali bisa terjawab ini, Mak ya. Kenapa? Bahwa sebenarnya Minangkabau tidak ada persoalan seorang perempuan itu aktif di luar rumah gitu ya. Kemudian dia maaf terkutip mungkin dia jadi politikus kayak jadi apa kayak sebenarnya berarti nggak ada masalah ya Mak ya. Karena ini bisa jadi acang-acang dia atau undang-undang dia kan gitu ya Mak ya. Iya. Nah, Ya ada yang tertinggal mungkin dalam pikiran kita. iya. Mana lagi untuk suaminya kalau dia habis untuk rumah tangga dan untuk masyarakat. Nah, itu yang sering Iya, ditanyakan. betul. Nah, gimana tuh Mak? Sebenarnya semua fungsi itu yang pertama itu untuk suaminya dulu. Ya. Iya. Limpape rumah nan gadang, ketika dia menjadi orang yang paling indah, yang paling cantik di rumah gadang itu cantik untuk suaminya dulu. Iya. Kemarin Bung Adit sudah mengatakan juga, Iya. Sumara Anjuang Tinggi itu sumaranya di rumah gadang, bukan sumara Di untuk negari, ya. orang luar dulu. Iya. Sumara untuk suaminya dulu. Oke. Iya. Itu yang mungkin jadi pertanyaan masyarakat. Ini sepertinya untuk orang lain saja nih perempuan ini, tidak untuk suaminya. Sama Tidak, dengan yang pertama untuk suaminya dulu. Iya, sama istilah apanya Mak seluruhnya ketika ada pantun anak orang, lagu juga anak orang, kata teman anak orang kena orang saya menawa bagus. Iya, betul. Baik Mbak Tuanku, alhamdulillah sepertinya 8 suntiang sudah kita tancapkan di rambut setiap wanita perempuan Minangkabau sekaligus dengan pituah-pituahnya. Mudah-mudahan tancapan suntiang itu dan juga pituah yang Mbak Tuanku sampaikan bisa walaupun sudah terlambat ya, dalam artian mungkin sekarang nggak gadis lagi, sudah memakai sunting sebelumnya, tapi hari inilah kita tancapkan kembali fatwa-fatwa dari suntiang dan salapan itu Mak ya. Mudah-mudahan meresap dan bisa menjadi inspirasikah atau menjadi referensikah ke depannya seperti apa mereka seharusnya bersikap sebagai seorang apa namanya? Bung Adit, Ya. mungkin ini sudah takdir Tuhan juga. Hari ini tanggal 22 Desember ketika dunia atau Indonesia memperingati Hari Ibu. Betul. Saya tadi dari awal Mak sebelum siaran memperingati Hari Ibu itu dengan suntiang dan salapan. Menyadarkan seorang gadis bahwa dia sudah berubah menjadi seorang ibu rumah tangga dengan suntiangnya yang 8 dunia akhirat, rumah tangga dan publik, domestik dan masyarakat luas. Tanggal 22 Desember sekarang kita memberikan itu, mudah-mudahan sama-sama diingat oleh masyarakat. Iya, dan terus terang Mak, jauh sebelum siaran tadi saya sudah di rumah udah terlintas. Waduh, sekarang Hari Ibu ya. Pembicaraan saya tentang suntiang dan salapan tahap kedua, bagian kedua, ini pas banget, ini pas sekali ini dengan topik kita. Dan itu tapi saking asiknya menggali kearifan lokalnya, saya jadi lupa Mak kalau sekarang hari Ibu. Oke, baik Pak Tuanku, sekali lagi terima kasih banyak Mak atas wejangannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua perempuan Minangkabau dan mengembalikan kembali, merevitalisasi lah jatuhnya Mak ya. Merevitalisasi ya nilai-nilai suntiang yang ada dalam suntiang dan salapan dalam kehidupan perempuan Minangkabau ya. Mungkin ini apa ya katakanlah persiapan untuk anak gadis Minangkabau hari ini,
dan menjadi pengingat kembali untuk para ibu-ibu kita di Minangkabau dalam fungsinya baik secara pribadi maupun secara sosial, baik untuk internal keluarga maupun untuk publik kita Mak Tuanku ya. Oke, baik Mak Tuanku, mungkin sebelum kita akhiri satu kalimat dari Mak Tuanku untuk topik kita Dusun Tiang 8, silakan Mak. Terima kasih Bung Adit, terima kasih sahabat budaya dimanapun berada. Sampai jumpa. Baik, sana pandangan, sahabat budaya di mana berada. Sampai di sini acara kearifan lokal Sumatera Barat kita pada hari ini dalam topik Suntiang dan Salapan Perempuan Minangkabau bagian kedua. Dan alhamdulillah sudah bisa dituntaskan. Insya Allah kita akan lanjut lagi di minggu depan dalam kearifan lokal Minangkabau dengan topik yang lebih menarik lagi dan topik yang lebih hangat lagi bersama Mak Tuanku ya, Dr. Syaiful Yazan Tuanku Mangkudun. Baik, terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas kekurangan. Akhirnya saya pamit bersama Mak Tuanku Mangkudun dan sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya. Selanjutnya Pro 4 RRI Padang akan segera bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta. Dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.